ingin supaya diberi kemudian dan dapat mewujudkan. Dan kita mohon bantuan pada pemirsa agar kita bisa mewujudkan apa yang dikasih dari penunggu sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat malam Sobat Semi, ketemu kembali saya Bang Ijo bersama Iboni. Hari ini kita akan menelusuri, konon daerah sini ada sebuah sendang yang ada kaitannya dengan masa kerajaan yang ada di Jawa Timur, yaitu kerajaan era Hindu-Buddha. Kerajaan yang sangat termasyhur pada zamannya. Gimana Pak hari ini? Tuan kita hari ini berada di Desa Doho, tepatnya di Dukuh Kerajaan, Desa Doho, dan itu kebetulan juga ada kaitannya dengan kerajaan di Kediri waktu itu. Kira-kira tempat yang kita akan tuju nih tempat apa? Ini sebuah sendang. Sendang? Ya, sendang. Jadi waktu itu tempat pengungsian atau tempat pelarian, tempat menenangkan diri dari bangsawan Kediri waktu itu. Apa kita langsung aja ke sana? Baik, monggo Mas. Sobat Semi, kita akan langsung ke lokasi. Seperti apakah sendang yang kita tuju, apakah masih ada airnya atau apa saja yang kita bisa liput di area sendang. Ayo kita ikuti bersama perjalanan kami. Nah, hari ini berhubung malam, berarti kita pakai senter aja ya. Ya. Kayak tempatnya kalau nggak salah ini area persawahan. Kita bisa lihat nih sebelah kanan saya ada tanaman yang baru ditanam padi. Kira-kira jauh nggak ya Iboni tempatnya? Ya kira-kira ada sekitar 100 meter, nggak nyampe sih Mas. 100 meter. Ya, oh iya, lumayan. Ini sebelah kiri sini kok ada banyak pohonan bambu. Kita sangat memanjang ini. Ya, ini memang di tempatnya memang di sekitaran pohon bambu ya Mas itu ya. Nah, kita masih menelusuri jalan setapak menuju sendang yang konon ceritanya masih ada kaitannya dengan kerajaan Hindu-Buddha, yaitu kerajaan Kediri. Seperti apa ya kira-kira ya Iboni? Coba kita, makanya itu kita menuju ke lokasi. Ya betul. Ini area persawahan sangat luas sekali nih kayaknya. Ya. Nah, kita bisa lihat bersama masih baru ditanam. Kalau sini tanaman cabai kayaknya nih, sebelah kiri. Sobat Semi, kita sekarang dekat dengan lokasi sendang yang kita tuju. Persis. Gimana? Ini Mas, apa kita lihat sudah sampai di yang kita tuju, yaitu Sendang Ganter. Agak dekat aja Ibu nih. Siap. Nah ini ya. Posisi pasnya sini. Ini ada cekungan besar.
pas kemarin, pas waktu sore kemarin masih ada airnya. Nih sekarang airnya nggak ada, tapi itu ke sebelah selatannya kayaknya masih ada yang basah. Ini kemudian sudah mau masuk ke musim kemarau nih Mas Bisa ya? juga, tapi waktu kemarin pas saya survei itu airnya masih ada. Nah, Ibu nih, menurut Anda ya, kenapa Sendang ini kok masih ada kaitannya dengan sejarah Kerajaan Kediri itu gimana? Ini itu ya, menurut sepengetahuan saya dan juga cerita orang dulu ya, Sendang ini disebut dengan Ganter, yaitu ini berkaitan dengan Kerajaan Kediri. Itu waktu itu ada peperangan di Kediri antara raja kerajaan waktu itu Kertajaya. Ya, betul. Bertemu dengan Ken Arok. Dari belum ada Kerajaan Singosari. Belum. Masih ada. Ya, Jawa Timur masih dikuasai Kerajaan Kediri. Kemudian ada Ken Arok, itu ada pertempuran antara Ken Arok dan Raja Kertajaya. Ya. Nah, kemudian itulah cikal bakal awalnya munculnya Kerajaan Singosari yang ada di sekarang menjadi di Malang. Betul. Nah, dari pertempuran itu tadi, kebetulan Raja Kertajaya mengalami kekalahan. Berarti perang antara Ken Arok dan sama Kertajaya itu yang menang Ken Arok, yang kalah Kertajaya. Dari situlah mulai awal keruntuhan dari Kerajaan Kediri waktu itu. Ceritanya seperti itu. Berarti kemungkinan besar peralihan dari Kerajaan Kediri menuju ke Kerajaan Singosari. Betul. Kenapa kok ada kaitannya di sini, Mas? Kenapa itu? Nah, itu kebetulan dari bangsawan dari Kerajaan Kediri ingin menenangkan diri. Beliau itu para bangsawan ada yang melarikan ke daerah Madiun. Di sini. Tepatnya di Madiun Selatan. Nah, kebetulan beliau di tempat sinilah, Mas itu dia daerah sini nih. Kemudian di sini dia membuat sebelah semacam pemukiman atau gimana? Kok bahasa sekarang pemukiman. Kenapa di sini disebut Desa Doho? Ya. Kan padahal Doho itu masuk wilayah sekarang menjadi Kediri. Kesana kan kota Deha. Ya. Kenapa Desa Doho? Dari bangsawan gimana? Dari bangsawan itu beliau tetap menggunakan adat istiadat dan beliau tidak mau meninggalkan nama Daha Kediri, di sana Kediri itu. Kemudian di sini dinamakan daerah Doho. Jadi biar tidak jauh dari Kerajaan Daha di Kediri asalnya waktu itu. Jadi sebenarnya Desa Doho sekarang ini mengambil nama dari Kerajaan Daha yang ada di gitu ya. Kenapa Sendang ini dulu dinamakan Sendang Ganter? Itu kenapa? Oh, betul ya. Ini Mas Doa, Sendang Ganter. Ganter itu kalau menurut bahasa Jawa kuno ya itu bisa disebut sebagai taman. Jadi dari bangsawan itu kemudian beliau istilahnya mengatakan kumpulan-kumpulan sebuah taman, bikin sebuah taman, kemudian ada di sini dibikinkan Sendang itu tadi. Jadi kalau bahasa Jawa kuno, Ganter itu taman. Dan saya akan bertanya kembali. Ya, dulu apakah fungsi dari taman ini, kan setiap kerajaan di dekat-dekat kerajaan mesti ada taman. Itu fungsi dari Sendang ini apa dulunya? Oh, dulunya. Nih, kalau menurut riwayat itu Sendang itu dipergunakan untuk itu tempat mandi, tempat pencucian. Karena kan air itu buat mencucikan diri. Menurut pandangan Doni, adakah sosok makhluk atau penghuni makhluk ini di sekitarnya? Sampai saat ini gitu. Sampai saat ini apakah masih ada atau gimana?
begini Mas Edo. Ya, kita bertamu ke sini, kita di sana kita silaturahmi ke sini, kita berkunjung, kita juga pengen ini ya, kita bersilaturahmi, kita pengen melihat di sini itu masih terus ternyata banyak sekali makhluk yang makhluk gaib. Seperti apa maksud saya? Sini itu ada ular, saya ularnya yang menunggu sini, juga ada semacam harimau ya. Kemudian tadi itu juga ada apa Mas, semacam kera tapi besar Mas, kayak kingkong atau ya, sejenisnya atau yang lain seperti itulah kira-kira. Pokoknya seperti kera cuman besar, bisa dikatakan itu kingkong kok bahasa kita ya, bahasa kita anak-anak sekarang kingkong berarti kera yang sangat besar. Kemudian ada lagi tadi saya juga melihat ada Mbak Kunti kan ya, ada juga. Apa pas kita tawasul tadi ya, saya juga merasakan kayaknya di belakang saya ada yang mendekat tuh, apa itu ya mungkin? Itu merasakan juga ya pas waktu kita tawasul mendoakan itu. Ya benar ya Mas, itu kita memang tadi kita juga merasakan ada tepukan halus, artinya persis di belakang saya ya, artinya kita di sini diizinkan. Alhamdulillah kita silaturahmi ke tempat ini diizinkan. Dan ini Mas itu ya, untuk lebih itunya lagi, ini sebetulnya Mas itu ini maaf ya, apa ini, kita agak ke sana ya? Ya kita ke undur. Nah ya, ini saya akan sebelum Anda lebih jauh. Nah, menurut saya sini kan ada pohon ya 2. Betul. Nek menurut pemikiran saya, firasat saya, kayak ada istilahnya sekarang ada pintu masuk atau gapura. Benar Mas itu. Menurut saya. Tapi menurut pandangan Ibu ini gimana? Ini sebetulnya kalau yang bisa melihat dari orang-orang indera keenam sebenarnya ya, ini ada sebuah pintu gerbang masuk ke alam gaib. Bisa betul. Ini ke alam gaib. Tapi sebelum masuk ke sini, biasanya yang mau masuk itu, nah sendang ini tadi kita berkaitan dari sendang, ya, betul. Itu tempat untuk mensucikan diri. Iya. Jadi sebelum masuk sini, itu biasanya para yang itu mensucikan diri dulu ke sendang ini tadi Mas. Oh gitu. Berarti apa namanya ini bisa dikatakan bahwa tempat ini kalau orang-orang ya yang punya indera keenam bisa melihat di sini ada semacam sebuah pintu gerbang gapura atau ya, menuju ke sana pintu ke menuju ke alam ya. Ibu nih ya, apakah kita diizinkan atau ada kenang-kenangan untuk kita? Mungkin bisa, kalau diizinkan kita alhamdulillah, kalau tidak jangan menurut ya. Alhamdulillah Mas itu kedatangan kita di sini memang disambut baik. Alhamdulillah disambut baik. Kemudian dari sini kita memang diberikan izin dan bahkan diberi kenang-kenangan. Berarti kita akan istilahnya mencoba mewujudkan kenangan itu tadi. Oke, sampai sini kita sudah dapat izin dari penunggu sini ya. Kita akan berusaha mewujudkan apa yang dikasih kenang-kenangan untuk kita, dan saya minta untuk Sobat Esmi dan dimanapun permisah dimanapun ada, kita minta bantuan yang sangat dalam, minta bantuan doa supaya diberi kemudahan dan kelancaran dan tidak ada hal-hal yang bersifat jelek bagi tim semua. Nah, mungkin Bani bisa mempersiapkan. Ya. Monggo. Ya. Gemar dari mana, Mas?
Oke, Sobat Kesemi dan pemirsa di mana berada, kita akan coba mewujudkan apa yang dikasih makhluk penunggu area sini, apa yang kita ingat supaya diberi kemudian dan dapat mewujudkan. Dan kita mohon bantuan pada pemirsa agar kita bisa mewujudkan apa yang dikasih dari penunggu sini. Pemirsa, kayaknya kita sudah diwujud apa ya bareng. Coba kita cari bersama-sama. Oh, masih di genggaman tangan ya. Coba kita lihat bersama-sama apa yang kita wujudkan bersama-sama berkat doa pemirsa dimanapun berada. Nah, kita dikasih ini. Ini, alhamdulillah. Kecil banget ya. Ya. Nah, kita bisa lihat bersama. Bentuknya menyerupai yang diceritakan Ibu Ni tadi, kayak ular gitu ya, motifnya. Ular atau cacing, ular. Apa ini biasa cacing kanil apa namanya ini? Ya, paku kita bisa ke sana. Nah, ini yang dikasih dari pihak penunggu sini. Kita sudah diizinkan bahwa kita dikasih hadiah atau kenakanan. Alhamdulillah kita ya, terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih Boni. Sama-sama Mas. Alhamdulillah. Dan pemirsa, kita sudah tahu bahwa di tempat ini, di Sendang Ganter ini, dulunya tempat ini bisa dijadikan tempat pentirtaan atau mensucikan diri untuk kaum bangsawan atau keluarga raja kala itu. Kalau sekarang mungkin kalau airnya, tapi menurut cerita kemarin pas waktu saya sampaikan di sini, kemarin saya ketemu dari warga sini. Dulu Mas, sebelum ada apa namanya itu, banyak diesel, banyak sipel, Sendang ini dipergunakan untuk mengairi sawah sampai sekitaran sini. Dan itu saja yang bisa saya informasikan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan sebelum saya undur diri seperti biasa gimana nih? Siap ya, dibantu ya. Tetap jangan lupa subscribe, like, share, and comment, dan bunyikan lonceng notifikasinya. Tindakan mudah bagi Anda membantu pekerjaan kami. Akhir kata, saya Bang Edo dan saya Boni undur diri, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu.